buat yang biaya bahan habis pakai kan awalnya 800.000, terus ditambah sama yang ini yang 1.240.000, jadi ketemunya 2.040.000. Andai kata nanti misalnya di daftar saldo itu ada akun yang awalnya nggak ada di daftar saldo, itu nggak apa-apa, nggak masalah, nanti kita bikin sendiri akun baru untuk di neraca lajurnya, jadi nggak harus kepatok dari daftar saldo awal. Nah di sini kan misalnya tadi kan ada transaksi F, kan ada biaya depresiasi sama akumulasi depresiasi. Nah di sini kan nggak ada, itu bisa kita tambahin sendiri nanti di bawahnya. Pokoknya yang pasti biaya sama pendapatan itu di bawah. Jadi yang atas-atas itu akun-akunnya neraca dulu, baru yang bawahnya itu akunnya laporan laba rugi, pendapatan sama beban. Bisa dilihat di halaman 311 itu kan biaya depresiasi sama akumulasi depresiasi tadi nggak ada, kita tambahin sendiri sebesar 50.000 di penyesuaiannya, terus masuk ke daftar saldo penyesuaian. Sama transaksi-transaksi yang lain juga cara masukkannya seperti itu, jadi tinggal di pokoknya kalau penyesuaian dimasukkannya ke kolomnya penyesuaian. Setelah itu daftar saldo setelah penyesuaiannya dikurangkan atau dijumlah tergantung di mana letaknya. Biasanya ada mau ditanyakan? Sampai daftar saldo setelah penyesuaian. Bingung atau enggak? Nah, yang lain? Oke, kalau nggak ada, nah setelah dari daftar saldo setelah penyesuaian itu kita ngisi kolom laba rugi. Nah kolom laba rugi tadi apa aja isinya? Yuk, yang masuk laba rugi tadi akun apa? Nggak boleh masuk rumah orang ya, salah. Pendapatan sama beban nggak boleh masuk neraca, itu beda rumahnya. Nah kalau persekot pendapatan non usaha itu masuk mana? Neraca apa laba rugi? Persekot pendapatan non usaha masuk neraca apa laba rugi? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Yang lain yang mau jawab? Ini ada. Betul. Jadi itu persekot pendapatan non usaha itu masuknya ke neraca, karena itu belum kita akui sebagai pendapatan. Kan masih pendapatan diterima di muka, tapi belum kita akui sebagai pendapatan. Kita menyatatnya pendapatan masih diterima di muka. Nanti pada akhir bulan pas waktu penyesuaian baru masuk pendapatan. Oke. Jadi yang pendapatan sama beban itu masuk kolom laba rugi, sisanya masuk kolom neraca. Akumulasi depresiasi itu juga masuk neraca, jadi jangan salah ya. Pokoknya selain pendapatan beban masuk neraca. Nah setelah itu sudah masuk semua ke 10 kolom itu, kita total
antara pokoknya daftar saldo penyesuaian sama daftar saldo setelah penyesuaian itu debit kreditnya harus sama. Nah, kalau laba rugi sama neraca itu nanti pasti ada selisih. Nah, selisihnya itu bisa laba atau bisa rugi. Dilihat di sini ya. Dari kolom laba rugi, dilihat yang di kolom laba rugi itu kan debitnya sebesar 9.000. Nah, kreditnya sebesar 16.000. Aku normalnya pendapatan di debit apa kredit? Pendapatan aku normalnya di debit apa kredit? Oke. Aku normalnya pendapatan di kredit ya. Nah, ini kreditnya lebih besar daripada debitnya. Berarti laba atau rugi? Karena kreditnya lebih besar daripada debitnya, berarti laba, karena letaknya pendapatan itu di kredit dan letaknya beban di debit. Makanya di sini labanya sebesar 7.205.000. Nah, nanti neracanya juga menyesuaikan. Jadi selisihnya ditaruh di kolom yang lebih sedikit. Setelah itu udah ditambahin 7.205.000 kan, di total lagi bawahnya debit sama kredit harus seimbang, harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya kah? Monggo, silakan yang mau bertanya. Bagaimana? Sebelum masuk ke jurnal penutup, jadwalnya gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, yang lain gimana? Oke, istirahat dulu ya, 5 menit. Nanti kembali lagi jam 9 lebih 5.